Gajiku 25 juta sebulan, tapi suamiku yang tidak tahu diri ini malah berani membawa gundiknya tidur di ranjang pribadiku. Dia mengira aku istri bodoh yang bisa dikelabui saat pamit dinas luar kota. Tapi dia tidak pernah sadar, jam dinding tepat di depan kasur kami adalah kamera CCTV tersembunyi yang merekam setiap detik aksi menjijikan mereka. Sebagai seorang banker, aku tidak perlu menangis histeris. Cukup dengan satu klik, kubekukan semua kartu ATM-nya, kusedot habis uangnya, dan kuusir dia dari rumah malam itu juga. Bagaimana laki-laki angkuh ini akhirnya bertransformasi menjadi kuli panggul pasar yang kurus kering dan merangkak mengemis ampun di bawah ujung sepatuku. Tonton kisah pembalasan telak ini sampai habis, jangan ada yang diloncati. Namaku Aniza. Bagiku, angka adalah sesuatu yang mutlak, jujur, dan tidak pernah berbohong. Sebagai seorang account officer senior, di salah satu bank swasta terkemuka, hidupku setiap hari dipenuhi dengan target miliaran, analisis risiko, dan kalkulasi yang matang. Dedikasi dan kerja kerasku membuahkan hasil yang sangat disyukuri oleh banyak orang. Gaji tetap sebesar 25 juta rupiah per bulan, belum termasuk bonus tahunan yang menggiurkan. Di mata rekan kerja dan sahabat-sahabatku, aku adalah potret wanita sukses mandiri yang memiliki segalanya. Namun, di balik dinding rumah kami, kenyataannya sungguh berbanding terbalik. Keberhasilan finansialku justru menjadi awal dari sebuah petaka yang perlahan menggerogoti harga diriku sebagai seorang istri. 3 tahun yang lalu, aku memutuskan untuk menerima pinangan Aris. Dia hanya seorang laki-laki biasa, bekerja sebagai staf administrasi dengan penghasilan yang bahkan tidak sampai 1/4 dari gajiku. Saat itu, ego mudaku berbisik bahwa cinta tidak butuh materi, karena materi bisa kucari sendiri. Aku sangat naif. Aku berpikir ketulusan dan baktiku sebagai istri yang menanggung hampir seluruh beban ekonomi keluarga akan membuat Aris menghargaiku. Kenyataannya, fasilitas yang kuberikan, mulai dari mobil pribadi yang cicilannya kubayar setiap bulan, uang jajan yang rutin kukirim ke rekeningnya, hingga kenyamanan rumah kontrakan mewah kami, justru memelihara sifat malasnya. Aris berubah menjadi sosok benalu yang tidak tahu diri, berlindung di balik statusnya sebagai kepala keluarga yang egois. Akhir-akhir ini, kehangatan yang dulu tersisa di rumah kami menguap entah kemana. Setiap kali aku pulang kerja dalam kondisi lelah dengan pundak yang kaku, tidak ada lagi sambutan hangat. Aris selalu tenggelam dalam dunianya sendiri, terpaku pada layar ponselnya dengan senyum-senyum kecil yang mencurigakan. Jika aku mendekat, dengan gerakan refleks yang sangat cepat, ia akan membalikkan ponselnya atau langsung mengunci layarnya. "Mas, ada apa? Serius sekali lihat HP-nya." Tanyaku lembut pada suatu malam, mencoba menekan rasa lelahku. "Bukan apa-apa, cuma grup WhatsApp anak-anak kantor." "Kamu ini baru pulang kerja sudah mau menginterogasi suami? Tolong ya Aniza, jangan bawa sifat bosmu di bank itu ke dalam rumah kita." Jawabnya dengan nada ketus, lalu bergegas pergi ke kamar mandi. Hatiku mencelos. Perubahan sikapnya bukan hanya soal ponsel. Ada jarak tak kasat mata yang sengaja dia bentangkan di antara kami. Perubahan yang paling mencolok adalah penampilannya. Aris yang biasanya cuek dan hanya mengenakan kaos oblong, kini mulai gemar menyemprotkan wewangian mahal setiap kali pamit keluar rumah, dengan alasan pertemuan bisnis yang tidak pernah jelas ujung pangkalnya. Instingku sebagai seorang wanita, sekaligus analis bank, mulai berdering kencang. Ada sesuatu yang salah, sebuah variabel asing yang sedang menyusup ke dalam rumah tanggaku. Puncak dari kegelisahanku terjadi pada suatu malam minggu yang dingin. Aris baru saja pulang larut malam setelah seharian pergi membawa mobil pribadiku dengan alasan mengantar ibunya. Karena tubuhku sudah terlalu lelah setelah seminggu penuh menghadapi audit bank, aku memilih untuk menyegarkan diri dengan mencuci pakaian. Saat aku memilah-milah baju kotor milik Aris untuk dimasukkan ke dalam mesin cuci, tanganku meraih kemeja putih yang digunakannya seharian itu. Saat itulah, indera penciumanku menangkap sesuatu yang langsung membuat seluruh tubuhku membeku. Bukan bau keringat matahari, bukan pula wewangian maskulin beraroma woody yang biasa kubelikan untuknya.
Dari kerah kemeja itu, tercium sangat jelas aroma parfum wanita. Wanginya sangat khas, manis, pekat, beraroma vanila, dan bunga melati yang menyengat. Jenis parfum yang sangat feminin dan sensual. Detak jantungku langsung berpacu cepat. Keringat dingin mulai membasahi telapak tanganku. Mengapa ada aroma parfum wanita lain yang begitu melekat di area leher kemeja suamiku? Keintiman seperti apa yang sudah mereka lakukan hingga wewangian itu berpindah begitu sempurna? Dengan tangan yang gemetar, aku membawa kemeja itu berjalan menuju ruang tengah, tempat Aris sedang asik menonton televisi sambil menikmati camilan yang kubeli. Aku melempar kemeja itu ke atas meja di hadapannya, dengan tatapan mata yang menuntut penjelasan. Mas, tolong jelaskan padaku. Ini parfum siapa? Kenapa kerah bajumu bau parfum perempuan yang sangat menyengat? Suaraku bergetar, menahan badai emosi yang siap meledak di dadaku. Aris sempat tertegun selama beberapa detik. Matanya melebar, ada kilat kepanikan yang melintas di sana sebelum akhirnya berubah menjadi tatapan defensif yang dipenuhi kemarahan. Dia berdiri dari duduknya, berkacak pinggang, dan memandangku dengan tatapan merendahkan. Taktik gaslighting andalannya pun langsung dikeluarkan. Kamu ini bicara apa sih? Parfum perempuan apa? Oh, sekarang kamu sudah mulai gila ya, Aniza? Mentang-mentang gajimu 25 juta sebulan, kamu merasa punya hak untuk menuduh suamimu yang bukan-bukan? Bentaknya dengan suara menggelegar, mencoba mengintimidasi mentalku. Jangan mengalihkan pembicaraan soal gaji, Mas. Aku tidak bodoh. Aku tahu persis bau parfummu, dan ini bau parfum perempuan lain. Kamu habis pergi sama siapa pakai mobilku? Balasku, air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. Bukan karena lemah, tapi karena rasa sakit hati yang teramat dalam melihat kelakuannya. Cukup, Aniza. Aku tadi mengantar ibu dan adikku ke pasar swalayan. Mungkin saja baju itu tidak sengaja bergesekan dengan orang lain atau kasir di sana. Kamu itu keterlaluan, selalu curigaan dan kurang ajar pada suami sendiri. Ingat ya, setinggi apapun jabatanmu di bank itu, di rumah ini aku adalah suamimu. Kalau kamu terus-terusan menuduhku seperti ini, kamu adalah istri durhaka. Aris merebut kemeja itu dengan kasar, melemparkannya ke lantai, lalu berjalan masuk ke kamar dan membanting pintu dengan sangat keras hingga menimbulkan suara dentuman yang menggema di seluruh ruangan. Aku terduduk lemas di sofa ruang tengah, sendirian dalam keheningan malam yang mencekam. Air mataku luruh, membasahi wajahku yang lelah. Dadaku terasa sesak seperti dihantam benda tumpul yang sangat besar. Tuduhannya yang membalikkan fakta sungguh menyakitkan. Namun reaksi marahnya yang berlebihan justru menjadi jawaban yang paling benderang bagiku. Aris sedang menyembunyikan sesuatu yang sangat besar dariku. Dia panik karena kedoknya mulai tercium. Sambil menghapus air mataku dengan kasar, aku menatap pintu kamar kami yang tertutup rapat. Rasa sedihku perlahan-lahan menguap, digantikan oleh rasa hangat yang membakar dari dalam dada, amarah dan ketegasan. Aku adalah Aniza, seorang wanita yang terlatih untuk berpikir rasional dan logis di bawah tekanan terbesar sekalipun. Jika Aris mengira dia bisa membodohiku dan terus menikmati uang serta fasilitas dariku sambil bermain api di belakangku, maka dia sudah salah besar memilih lawan. Malam itu, di tengah kegelapan ruang tengah, aku bersumpah pada diriku sendiri. Aku tidak akan lagi berdebat tanpa bukti. Aku tidak akan lagi menangis di hadapannya. Aku akan mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya dengan caraku sendiri. Aku akan mengumpulkan setiap kepingan bukti pengkhianatannya, hingga tak ada lagi celah baginya untuk mengelak. Dan ketika saat itu tiba, aku akan memastikan bahwa setiap rupiah yang telah dia nikmati dariku akan berubah menjadi batu sandungan yang akan menghancurkan hidupnya sampai ke dasar yang paling dalam. Permainan baru saja dimulai, Aris, dan kamu tidak akan pernah siap menghadapi akhir ceritanya. Keesokan paginya, suasana di dalam rumah bagaikan medan perang yang membeku. Tidak ada sapaan hangat, tidak ada aroma kopi yang menyengat, hanya ada keheningan yang mencekam di antara aku dan Aris. Aris sengaja menghindari kontak mata denganku, bertingkah seolah-olah dia adalah korban dari ketidakwarasanku semalam. Aku memilih diam,
menyibukkan diri bersiap-siap pergi ke kantor. Mengenakan blazer kerja yang rapi dan memoles wajahku yang tampak sedikit pucat, aku mencoba mengubur dalam-dalam rasa sesak yang masih menggelayut di dada. Aku harus tetap profesional. Di luar rumah ini, aku adalah seorang banker yang disegani. Aku tidak boleh membiarkan masalah domestik meruntuhkan reputasiku. Langkah kakiku menggema di garasi saat aku mendekati mobil Honda Civic putih milikku. Mobil ini adalah buah dari hasil keringatku sendiri. Lambang kemandirianku yang cicilan bulannya sebesar 6 juta rupiah dipotong langsung dari rekening gajiku. Aris seringkali menggunakan mobil ini dengan penuh kebanggaan, seolah-olah kendaraan mewah ini adalah hasil jerih payahnya sendiri untuk memamerkan status sosialnya di depan teman-temannya. Aku menyalakan mesin, meletakkan tas kerja di kursi penumpang, dan bersiap untuk mundur. Namun saat aku hendak memasang sabuk pengaman, wadah bedak padatku tidak sengaja tersenggol oleh siku dan jatuh dari atas konsol tengah, menggelinding lurus ke bawah jok penumpang depan. Aku mendesah pelan, lalu membungkuk dan menjulurkan tangan ke kolong jok yang gelap untuk mencarinya. Jemariku meraba-raba karpet mobil yang kasar, mencari tekstur bulat dari wadah bedakku. Tapi, alih-alih menemukan bedak, jariku justru menyentuh selembar kain yang terasa sangat asing. Kain itu lembut, tipis, dan licin, sangat berbeda dengan jenis kain pel atau kain pembersih mobil yang biasa kusimpan. Dengan rasa penasaran yang mendadak berubah menjadi firasat buruk, aku menarik kain tersebut keluar ke tempat yang terang. Begitu benda itu sepenuhnya berada di bawah kilauan sinar matahari pagi, seluruh pasokan oksigen di sekitarku seolah tersedot habis. Paru-paruku mendadak lumpuh. Di genggamanku, bergetar sebuah celana dalam wanita berbahan brokat tipis berwarna merah menyala. Itu bukan milikku. Aku adalah wanita yang mengutamakan kenyamanan saat bekerja berjam-jam di bank. Seluruh pakaian dalamku berbahan katun polos dengan warna-warna netral yang lembut. Benda murahan bernuansa sensual ini jelas-jelas milik wanita lain. Dan yang membuat ulu hatiku semakin hancur, saat aku mendekatkan benda itu ke hidungku, aroma yang menguar darinya adalah aroma manis vanila dan melati yang pekat. Aroma yang sama, persis dengan yang melekat di kerah kemeja Aris semalam. Darahku mendidih seketika. Rasa frustrasi dan sakit hati yang luar biasa menghantam dadaku seperti godam raksasa. Aris tidak hanya berselingkuh di belakangku, tapi dia sudah berani mengotori mobilku. Ruang pribadiku yang kubayar dengan tetesan air mata dan kerja kerasku untuk memuaskan nafsu bejatnya bersama wanita lain. Tanpa berpikir panjang, aku mematikan mesin mobil, menggenggam erat kain merah itu hingga buku-buku jariku memutih dan melangkah kembali ke dalam rumah dengan hentakan kaki yang penuh amarah. Aku langsung menuju dapur, tempat Aris yang baru bangun tidur sedang santai menuangkan air ke dalam gelas. "Mas, lihat ini. Jelaskan padaku, benda menjijikan milik siapa ini?" Teriakku histeris, melempar celana dalam merah itu tepat ke atas meja makan, tepat di depan wajahnya. Aris tersedak air yang baru diminumnya. Matanya terbelalak menatap benda merah di atas meja, wajahnya sempat memucat pasi selama beberapa detik. Namun, dengan kecepatan yang mengerikan, topeng kepanikannya berubah menjadi seringai kemarahan yang manipulatif. Dia menggebrak meja dengan sangat keras. "Aniza, kamu ini benar-benar sudah tidak punya sopan santun ya. Pagi-pagi sudah berteriak seperti kesurupan. Benda apa ini? Mana aku tahu? Mungkin saja itu milikmu yang terjatuh saat kamu membersihkan lemari." Bentaknya, mencoba membalikkan kesalahan padaku. "Jangan bohong, Mas. Aku tidak pernah punya barang murahan seperti ini. Ini ada di bawah jok mobilku. Dan baunya sama persis dengan parfum di bajumu semalam. Kamu membawa perempuan lain ke dalam mobilku, kan?" Suaraku meninggi. Air mata frustrasi mulai menetes deras di pipiku. Rasa sakitnya begitu menghujam, melihat laki-laki yang kunikahi sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah. "Oh, jadi sekarang kamu menuduhku lagi? Hebat ya, punya istri banker pintar, tapi otaknya penuh curiga. Paling itu punya sepupumu yang minggu lalu pinjam mobil, atau mungkin tertinggal saat ibu dan adikku naik mobil ini. Kamu sengaja kan mencari-cari kesalahan suami supaya punya alasan untuk merendahkan aku karena gajiku lebih kecil dari kamu.
Kamu perempuan sombong, Aniza. Aris memaki dengan urat-urat leher yang menegang, melangkah maju mendekatiku dengan tatapan mengintimidasi. Mendengar kata-kata kasarnya, hatiku rasanya seperti dicabik-cabik hingga tak berbentuk. Tuduhannya begitu kejam dan sama sekali tidak masuk akal. Sepupuku yang meminjam mobil adalah seorang laki-laki, dan tidak mungkin ibu atau adiknya yang taat agama mengenakan pakaian dalam seperti itu. Dia mengungkit masalah gaji lagi, menggunakan rasa tidak berdayanya secara finansial sebagai senjata untuk membuatku merasa bersalah atas kesalahannya sendiri. "Cukup, Mas. Cukup." Bisikku lirih, tubuhku bergetar hebat menahan badai emosi yang berkecamuk. Aku menyadari satu hal. Berdebat dengannya saat ini hanya akan menguras energiku sia-sia. Laki-laki di hadapanku ini adalah seorang pembohong ulung yang tidak akan pernah mengaku sampai aku menyodorkan bukti yang membuatnya mati kutu. Tanpa membalas makiannya yang terus mengalir, aku menyambar tas kerjaku, berbalik, dan berjalan keluar rumah. Aku mengabaikan panggilannya yang penuh amarah di belakangku. Selama perjalanan ke kantor, air mataku mengalir tanpa henti, membasahi kemudi mobil yang kini terasa begitu najis bagiku. Pernikahanku yang baru berjalan 3 tahun, yang kupertahankan dengan mengorbankan ego dan materiku, kini berada di jurang kehancuran yang sangat dalam. Setibanya di kantor, aku langsung mengunci diri di dalam ruang kerjaku yang kedap suara di lantai 4. Di balik meja kerja besar yang biasanya menjadi tempatku mengambil keputusan-keputusan finansial penting, aku menangis sejadi-jadinya, menumpahkan segala rasa sakit hati, penghinaan, dan kekecewaan yang mendalam. Namun, di antara sisa-sisa air mata yang membasahi wajahku, seberkas cahaya dingin mulai muncul di mataku. Rasa sedihku perlahan bermutasi menjadi sebuah ketetapan hati yang membeku. Cukup sudah aku menjadi istri yang bodoh dan dimanfaatkan. Jika Aris menginginkan permainan yang kotor, maka aku akan memberikannya sebuah pertunjukan yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Aku menghapus air mataku dengan sapu tangan, menarik napas dalam-dalam, dan menatap layar komputerku dengan tatapan tajam. Rencana pembalasan ini harus disusun dengan dingin, rapi, dan tanpa celah. Dan aku tahu persis dari mana aku harus memulainya. Beberapa hari berlalu sejak insiden kain merah di mobilku. Rumah kami bertransformasi menjadi sebuah tempat yang dingin dan asing. Aku sengaja memilih untuk tidak lagi meledak-ledak. Di depan Aris, aku memasang topeng ketenangan yang luar biasa rapat. Aku pergi bekerja lebih awal dan pulang lebih larut, menenggelamkan diriku dalam tumpukan berkas nasabah di bank. Sikap diamku rupanya disalahartikan oleh Aris. Laki-laki itu mengira gertakan, dan aksi gaslightingnya beberapa hari lalu telah berhasil menciutkan nyaliku. Dia mengira aku, istri yang bodoh ini, telah kembali tunduk di bawah otoritas palsunya. Dan hal itu justru membuatnya semakin melunjak, memperlihatkan tabiat aslinya sebagai parasit yang sama sekali tidak tahu diri. Malam itu, jam dinding sudah menunjukkan pukul 10. Aku baru saja meletakkan tas kerja di ruang tengah, merasakan lelah yang luar biasa menjalar dari ujung kepala hingga ujung kaki. Belum sempat aku mengembuskan napas panjang untuk melepas penat, Aris tiba-tiba muncul dari arah kamar. Dia tidak membawakanku segelas air, tidak juga bertanya bagaimana hariku berjalan. Laki-laki itu langsung duduk di sofa hadapanku, menyilangkan kaki dengan angkuh, dan menatapku dengan pandangan menuntut yang sangat kukenali. "Aniza, besok tolong transfer 10 juta lagi ke rekeningku." Ucapnya tanpa basa-basi. Nadanya begitu enteng seolah-olah dia hanya meminta uang 10.000 rupiah untuk membeli rokok di warung. Aku tertegun, menatapnya lurus-lurus. Dadaku mendadak bergemuruh oleh rasa geram yang tertahan. 10 juta, Mas? Untuk apa lagi? Bukankah baru minggu lalu aku mengirimkan uang bulananmu sebesar 5 juta? Uang itu dikemanakan? Tanyaku, mencoba menjaga nada suaraku, agar tetap datar dan rasional, meskipun di dalam hati aku ingin sekali berteriak. Aris mendecak kesal, wajahnya langsung berubah masam mendengar pertanyaanku. "Kamu ini kalau ditanya soal uang pasti langsung interogasi.
Uang kemarin ya sudah habis untuk keperluan ini itu. Ini aku butuh tambahan 10 juta untuk modal bisnis patungan dengan temanku. Prospeknya bagus, kalau sukses juga hasilnya untuk rumah tangga kita. Jawabnya dengan alasan klis yang sangat rapuh. Sebagai seorang banker yang setiap hari menganalisis kelayakan bisnis, aku tahu persis bahwa Aris sedang membual. Tidak ada proposal, tidak ada kejelasan jenis usaha, dan tidak ada rincian keuangan. Terlebih lagi, dengan bukti perselingkuhan yang sudah kukantongi, aku tahu kemana perginya uang itu. Untuk membiayai gaya hidup gundiknya, membelikan barang-barang mewah, dan memanjakan wanita murahan yang telah merusak kamarku. Uang hasil keringatku, yang kukumpulkan dengan menahan kantuk dan tekanan target di kantor, digunakan oleh suamiku sendiri untuk membiayai perselingkuhannya. Rasa marah yang teramat sangat membakar dinding dadaku, membuat napas kecilku terasa panas. Aku tidak bisa memberikan uang sebanyak itu tanpa kejelasan bisnis yang masuk akal, Mas. Sebagai orang bank, aku butuh hitungan yang jelas. Kemana perginya uang-uang yang selama ini kuberi? Kamu bahkan tidak pernah memperlihatkan hasil apapun dari bisnis yang sering kamu sebut itu, ujarku, sengaja memancing reaksinya. Pertanyaanku rupanya langsung menyenggol harga diri Aris yang rapuh. Wajahnya memerah, matanya melotot tajam menatapku. Dia berdiri dari sofa dan menunjuk wajahku dengan telunjuknya yang gemetar karena amarah. Oh, jadi sekarang kamu sudah berani menguliahi suamimu sendiri? Kamu mau pamer kalau kamu pintar cari uang sedangkan aku tidak? Ingat ya Aniza, kamu itu digaji 25 juta per bulan. Uang 10 juta itu kecil buat kamu. Masa memberikan uang segitu saja untuk kemajuan bisnis suami sendiri kamu perhitungan sekali? Kamu ini mau jadi istri durhaka yang tidak mendukung karier suaminya. Bentaknya dengan suara menggelegar, memenuhi ruang tengah yang sepi. Dia kembali menggunakan senjata andalannya, menyerangku secara verbal, dan menggunakan statusnya sebagai suami untuk membuatku merasa bersalah. Dia ingin aku merasa menjadi istri yang buruk jika tidak menuruti kemauannya yang tidak masuk akal. Laki-laki benalu ini benar-benar telah kehilangan urat malunya. Dia hidup dari uangku, memakai fasilitas dariku, berselingkuh di belakangku, dan sekarang berani membentakku di rumah yang kubayar. Aku memejamkan mata sejenak, mengepalkan tangan di balik paha, untuk meredam gejolak amarah yang hampir meluap. Jika aku melawannya sekarang dengan kemarahan, dia hanya akan terus mengelak dan membuat keributan yang tidak perlu. Aku butuh dia tetap merasa di atas angin. Aku butuh dia tetap merasa bahwa strateginya berhasil, agar dia lengah dan semakin berani bertindak ceroboh. Aku membuka mata, menarik napas dalam-dalam, lalu mengubah ekspresi wajahku menjadi tampak pasrah dan mengalah, seolah-olah aku terpojok oleh kata-katanya. Ya sudah, Mas. Besok pagi aku transfer uangnya ke rekeningmu. Tolong jangan membentakku lagi, aku sangat lelah. Ucapku dengan nada suara yang sengaja dibuat lirih dan bergetar, berpura-pura sedih dan kalah. Mendengar jawabanku, wajah Aris langsung berubah drastis. Seringai kemenangan yang penuh keangkuhan muncul di sudut bibirnya. Dia kembali duduk dengan santai, merasa telah berhasil menundukkan istrinya yang berpenghasilan tinggi ini. Nah, begitu dong. Dari dulu jadi istri itu harus berbakti. Jangan sok pintar karena punya jabatan di kantor. Ya sudah, aku mau tidur dulu. Jangan lupa besok pagi-pagi transfernya. Katanya dengan nada meremehkan, lalu melangkah masuk ke kamar dengan perasaan puas yang meluap-luap. Sepeninggal Aris, aku menatap layar ponselku yang menampilkan aplikasi mobile banking. Jari-jariku bergerak mengetik nominal 10 juta rupiah dan mengirimkannya ke rekening Aris. Saat tombol kirim ku tekan, aku tersenyum dingin di dalam kegelapan ruang tengah. 10 juta rupiah. Aku tahu uang ini akan langsung berpindah ke tangan selingkuhannya. Tapi bagiku, ini bukan lagi uang bulanan atau modal bisnis. Ini adalah investasi terakhirku untuk kehancurannya. Uang ini adalah umpan yang sengaja kutebar agar dia semakin terbuai dalam dosa dan kelalaiannya. Aku membiarkannya melunjak setinggi mungkin, agar saat waktunya tiba nanti, jatuhnya akan terasa jauh lebih menyakitkan, hingga menghancurkan seluruh hidupnya tanpa sisa. Nikmatilah uang terakhir dari keringatku ini, Aris. Karena setelah ini,
Aku akan memastikan kamu memohon sepeser uang pun dariku sambil merangkak di lantai. Keesokan paginya, setelah notifikasi transfer 10 juta rupiah berhasil masuk ke ponsel Aris, aku melihat gelagat yang sudah bisa kutebak dengan sangat mudah. Laki-laki itu mendadak menjadi sangat ceria, bersiul-siul kecil di kamar mandi, dan buru-buru merapikan penampilannya. Dia pamit pergi dengan alasan ada pertemuan penting dengan calon investor barunya. Aku hanya mengangguk pelan, mengantarnya sampai ke depan pintu, dengan senyuman palsu terbaik yang bisa kuberikan. Begitu mobil Civic putihku bergerak menjauh dari pagar rumah, senyuman di wajahku langsung luntur, digantikan oleh tatapan sedingin es. Umpan telah dimakan, dan sekarang adalah waktunya bagiku untuk memasang jaring perangkap. Aku tidak pergi ke kantor pagi itu. Aku telah mengambil cuti setengah hari dengan alasan urusan keluarga yang mendesak. Sebagai seorang banker yang terbiasa menangani manajemen risiko, aku tahu bahwa langkahku selanjutnya harus dilakukan dengan tingkat presisi yang mutlak. Tidak boleh ada ruang sedikit pun untuk kesalahan. Aku merogoh ponselku dan menghubungi sebuah jasa penyedia perangkat keamanan tersembunyi yang direkomendasikan oleh salah satu nasabah prioritas di bank tempatku bekerja. Mereka profesional, bergerak cepat, dan yang terpenting, mereka menjaga kerahasiaan klien dengan sangat rapat. 1 jam kemudian, seorang teknisi berpakaian kasual tiba di rumah. Tanpa membuang waktu, aku membawanya langsung ke dalam kamar tidur utamaku dan Aris. Kamar ini adalah ruang paling sakral dalam sebuah pernikahan, tempat di mana seharusnya komitmen dan kesetiaan dijaga erat. Namun, memikirkan bahwa aroma parfum asing semalam bersumber dari dalam ruangan ini membuat lambungku bergejolak mual. Saya ingin kamera tersembunyi yang paling canggih, tidak terlihat oleh mata telanjang, memiliki fitur night vision, dan terhubung langsung ke ponsel saya secara real time. Ujarku kepada teknisi tersebut dengan suara yang tenang, namun syarat ketegasan. Teknisi itu mengangguk paham. Dia mengeluarkan sebuah jam dinding, digital modern berwarna hitam, dengan desain minimalis yang elegan. Di balik lapisan kaca gelap yang menampilkan angka digital penunjuk waktu, tertanam sebuah lensa kamera mikro, beresolusi tinggi yang mustahil bisa dideteksi jika tidak dibongkar secara paksa. Jam dinding itu dipasang tepat di dinding seberang ranjang kami, memberikan sudut pandang, angle, yang sempurna, luas, dan tanpa halangan sedikit pun untuk merekam seluruh aktivitas di atas tempat tidur. Proses pemasangan dan sinkronisasi aplikasi ke ponsel pribadiku memakan waktu sekitar 45 menit. Ketika teknisi itu pergi, aku mengunci pintu kamar dan duduk di tepi ranjang. Aku membuka aplikasi khusus di ponselku. Seketika, layar ponselku menampilkan visual kamar tidurku sendiri dengan sangat jernih. Aku bisa melihat pantulan diriku yang sedang terduduk lesu di atas kasur melalui layar ponsel. Ada perasaan tewas yang aneh di dalam dadaku, merasa terasing di rumah sendiri, harus memata-matai suami sendiri. Namun, rasa tegang ini segera meletup menjadi sebuah tekad yang membara. Ini bukan lagi soal kecurigaan, ini adalah persiapan menuju pengadilan. Malam harinya, Aris pulang dengan wajah yang tampak kelelahan, namun menyiratkan kepuasan yang tertahan. Aku berpura-pura sedang sibuk merapikan beberapa berkas kerja di meja makan, saat dia melangkah masuk. "Mas sudah pulang? Bagaimana pertemuan bisnisnya?" Tanyaku, memancing reaksinya. "Lancar. Sangat lancar. Investor sangat tertarik dengan ideku. Uang 10 juta kemarin langsung kugunakan untuk mengamankan slot kerjasama. Kamu lihat saja nanti, sebentar lagi aku akan membuktikan kalau aku bisa sukses." Jawabnya dengan nada sombong. Merebahkan tubuhnya di sofa tanpa menyadari bahwa pandanganku sedang menguliti setiap gerak-geriknya. Aku tersenyum tipis, lalu menutup berkas di hadapanku, dengan sengaja hingga menimbulkan suara ketukan yang cukup keras. Ini adalah momen untuk melempar perangkap yang sebenarnya. "Baguslah kalau begitu, Mas. Kebetulan sekali, baru saja pimpinan bank meneleponku. Besok pagi-pagi sekali, aku harus menghadiri rapat koordinasi wilayah dan dinas luar kota ke Bandung, selama 2 hari 2 malam. Aku mungkin baru pulang lusa malam." Ucapku dengan nada datar, mengatur intonasi suaraku agar terdengar sealami mungkin. Seketika, aku menangkap perubahan ekspresi yang sangat drastis di wajah Aris. Matanya berbinar,
Ada binar kebahagiaan dan kelegaan yang luar biasa yang mencoba dia sembunyikan di balik anggukan kepalanya. Oh ya? Dinas ke luar kota? Wah, tugas negara ya? Ya sudah, pergi saja Aniza. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan rumah. Aku bisa menjaga diriku sendiri di sini. Fokus saja pada pekerjaanmu di sana. Ucapnya dengan nada yang mendadak sangat manis dan perhatian, sebuah perhatian palsu yang menjijikan. Melihat reaksinya, hatiku terasa seperti dicubit dengan sangat keras. Dia begitu bersemangat saat tahu aku akan pergi dari rumah selama 2 hari. Kebahagiaannya adalah konfirmasi mutlak bahwa dia sudah tidak sabar untuk menggunakan kebebasannya. Perangkapku telah terpasang dengan sempurna, dan Aris dengan sukarela berjalan mendekati lubang kehancurannya sendiri. Malam itu, saat aku berbaring di sampingnya, aku menatap jam dinding digital yang baru terpasang di kegelapan kamar. Angka-angka digitalnya menyala merah, berkedip seiring berjalannya waktu, seolah-olah sedang menghitung mundur menuju detik-detik kehancuran pernikahan kami. Aku mengepalkan tanganku di bawah selimut. Aku siap menghadapi apapun yang akan terekam di dalam sana. Aku siap melihat kebenaran yang paling pahit sekalipun, demi sebuah pembalasan yang paling manis di akhir nanti. Suasana kamar hotel di kawasan Bandung malam itu terasa sangat dingin, sedingin hawa kecurigaan yang telah lama mengendap di dalam dadaku. Jam dinding di atas meja nakas menunjukkan pukul 11 malam. Di luar, hujan turun rintik-rintik, menciptakan suara ketukan konstan di kaca jendela yang semakin menambah mencekamnya keheningan. Aku duduk tegak di tepi tempat tidur dengan pakaian kerja yang bahkan belum sempat kuganti. Laptop di hadapanku menyala menampilkan laporan keuangan bulanan nasabah bank, namun pandanganku sama sekali tidak terfokus ke sana. Fokusku, seluruh sisa energiku, dan seluruh jiwaku malam itu tertuju pada satu benda kecil yang tergeletak di samping laptop. Ponsel pribadiku. Aku sedang menunggu. Menunggu apakah umpan dinas luar kota yang kulemparkan akan segera disambar oleh suamiku. Tepat pada pukul 23.15, ponsel yang sejak tadi membisu mendadak bergetar hebat. Layarnya yang hitam seketika menyala terang, memunculkan sebuah notifikasi berwarna merah menyala dari aplikasi kamera tersembunyi yang baru kupasang kemarin. Pemberitahuan, deteksi gerakan di kamar utama. Jantungku rasanya berhenti berdetak seketika. Seluruh aliran darahku seperti tersedot ke ubun-ubun, membuat kepalaku mendadak pening dan telapak tanganku menjadi sangat dingin. Dengan jari-jari yang bergetar hebat, aku membuka aplikasi tersebut. Layar ponselku memuat data selama beberapa detik yang terasa bagai keabadian, sebelum akhirnya menampilkan visual sudut kamar tidurku di Jakarta dengan sangat jernih dan beresolusi tinggi. Lampu kamar utama yang semula mati, kini menyala terang. Pintu kamar terbuka lebar, dan sesosok laki-laki melangkah masuk dengan senyum lebar yang sangat menjijikkan. Itu Aris, suamiku. Namun, dia tidak sendiri. Di belakangnya, seorang wanita muda berambut panjang bergelombang dengan pakaian mini yang ketat melangkah masuk mengekor di belakangnya. Wanita itu adalah Risa, gundik yang selama ini disembunyikannya di dalam mobil pribadiku. Melihat pemandangan itu melalui layar ponsel, dadaku langsung dihantam oleh rasa hancur yang teramat sangat. Air mata yang sejak beberapa hari lalu kutahan, kini luruh tanpa bisa dibendung. Rasanya sangat perih, seperti ada ribuan pisau tak kasat mata yang menusuk dan mencabik-cabik jantungku hingga tak berbentuk. Kamar itu, tempat tidur itu, semuanya kubeli dengan uang hasil jerih payahku sendiri sebagai pegawai bank, berpenghasilan 25 juta sebulan. Aku bekerja lembur hingga larut malam demi kenyamanan kami, namun di atas kasur yang sama, suamiku justru membawa wanita pelakor untuk menodai sakralnya pernikahan kami. Aku memperbesar volume audio pada aplikasi tersebut. Suara tawa genit mereka berdua terdengar sangat jelas memenuhi kamar hotel tempatku berada. Wah, Mas, kamar istri sahmu besar juga ya. Kasurnya empuk sekali. Ucap wanita itu sambil melemparkan tas murahannya ke atas meja riasku, lalu menjatuhkan tubuhnya tanpa tahu malu ke atas ranjangku. Aris mendekat, duduk di tepi kasur sambil mengusap rambut wanita itu dengan tatapan mata penuh nafsu, tatapan yang sudah bertahun-tahun tidak pernah dia berikan kepadaku.
Tentu saja empuk, sayang. Ini semua dibeli pakai uang si Aniza. Biarkan saja perempuan sombong itu sibuk mencari uang di Bandung sekarang. Dia mengira aku kesepian di rumah. Padahal malam ini rumah mewah dan kasur empuk ini sepenuhnya milik kita. Jawab Aris dengan nada meremehkan yang luar biasa kejam. Mendengar dialog menjijikan itu keluar dari mulut laki-laki, yang selama 3 tahun ini kuberi makan dan kufasilitasi hidupnya, rasa sedihku seketika terbakar habis. Air mata yang membasahi pipiku mendadak terasa panas. Rasa hancur itu dalam hitungan detik bermutasi menjadi kemurkaan yang teramat sangat. Seluruh tubuhku bergetar, bukan lagi karena sedih, melainkan karena amarah yang meledak-ledak di dalam dada. Laki-laki parasit ini benar-benar telah menginjak-injak harga diriku sebagai seorang wanita dan seorang istri sah hingga ke titik paling rendah. Aku menahan jeritan yang menyumbat tenggorokanku. Aku menolak untuk histeris egois tanpa arah. Dengan mata yang memerah menatap layar ponsel, aku menekan tombol record dan download pada aplikasi tersebut. Aku memastikan setiap detik kemesraan mereka, setiap kalimat hinaan yang keluar dari mulut Aris, dan setiap jengkal pengkhianatan menjijikkan di atas kasurku terekam dengan kualitas definisi tinggi, HD, ke dalam penyimpanan internal ponselku, dan juga tersimpan aman di cloud storage. Aku menyaksikan seluruh adegan menjijikan itu, sampai selesai dengan pandangan mata yang dingin dan menusuk. Tanganku meremas pinggiran meja hotel begitu kuat, hingga kuku-kukuku memutih. Pengkhianatan ini adalah skakmat bagi pernikahan kami, namun sekaligus menjadi bahan bakar utama bagi rencana pembalasanku. Nikmatilah malam terakhir kalian di atas fasilitas kemewahanku. Bisiku lirih dalam keheningan kamar hotel. Suaraku terdengar begitu dingin dan menakutkan, bahkan bagi diriku sendiri. Setelah memastikan seluruh rekaman video berdurasi lebih dari 1 jam itu terunduh dengan sempurna, aku menutup aplikasi tersebut. Aku menghapus sisa-sisa air mata di wajahku dengan kasar. Tidak akan ada lagi air mata untuk laki-laki benalu seperti Aris. Besok pagi, aku akan kembali ke Jakarta, bukan sebagai seorang istri yang patah hati, melainkan sebagai seorang banker dingin yang siap melakukan likuidasi total atas seluruh kehidupan suaminya. Aku bersumpah, setelah malam ini, aku akan membuat Aris menderita sedemikian rupa, hingga dia akan merangkak memohon ampun di kakiku, dan aku tidak akan pernah melepaskannya, sampai dia merasakan kemiskinan yang paling absolut. Permainanmu sangat kotor, Aris, dan hukumanmu akan jauh lebih kejam. Sinar matahari, pagi yang menembus kaca jendela kamar hotel di Bandung, tidak lagi membawa kehangatan bagiku. Malam tadi, setelah menyaksikan pengkhianatan paling menjijikkan di atas ranjang pribadiku sendiri, air mataku telah mengering sepenuhnya. Rasa sakit yang luar biasa itu kini telah membeku, bermutasi menjadi sebuah ketenangan yang amat sangat dingin dan menakutkan. Aku bercermin pagi itu, menatap pantulan diriku yang mengenakan kemeja kerja rapi, dengan tatapan mata yang tajam dan tak tergoyahkan. Tidak ada lagi Aniza yang lemah dan penuh kompromi. Hari ini, aku kembali ke Jakarta, bukan sebagai istri yang dikhianati, melainkan sebagai seorang banker dingin yang siap melakukan likuidasi total atas seluruh kenyamanan hidup Aris. Perjalanan dari Bandung menuju Jakarta kutempuh dengan kecepatan tinggi namun penuh fokus. Pikiranku bekerja seperti mesin komputer, menyusun setiap langkah pembalasan secara sistematis, rapi, dan tanpa celah hukum sedikit pun. Aris mengira dia bisa menggunakan uang dan fasilitas dariku untuk memanjakan gundiknya. Dia lupa bahwa akulah yang memegang kendali penuh atas seluruh urat nadi keuangannya. Pukul 9 pagi, aku melangkah masuk ke kantor pusat bank tempatku bekerja di Jakarta. Suasana kantor yang sibuk menyambutku. Namun langkah kakiku terasa begitu mantap. Disinilah kekuasaanku berada. Sebagai seorang account officer senior, aku tahu persis bagaimana sistem perbankan bekerja dan bagaimana cara mematikan akses finansial seseorang dalam hitungan detik. Aku duduk di kursi kerjaku, menyalakan sistem komputer internal, dan mulai membuka semua data rekening yang terafiliasi dengan namaku. Selama ini, karena kepercayaan yang buta, aku membuatkan Aris kartu ATM sekunder dan kartu kredit tambahan
yang tagihannya didebit langsung dari rekening utamaku. Aku menatap layar monitor dengan senyum dingin. Jari-jariku bergerak lincah di atas papan ketik, melakukan pemblokiran total atas seluruh kartu kredit tambahan yang dipegang Aris. Tidak ada lagi makan malam mewah. Tidak ada lagi belanja pakaian bermerek untuk selingkuhannya menggunakan uangku. Selanjutnya, aku membuka rekening bersama yang selama ini kugunakan untuk menyimpan uang cadangan rumah tangga kami. Di dalam sana, terdapat sisa uang yang baru saja ditransfer kemarin dan beberapa tabungan lainnya. Tanpa ragu sedikit pun, aku memindahkan seluruh saldo di rekening tersebut ke dalam rekening pribadi baruku yang tidak diketahui oleh siapapun. Aku menyisakan angka yang sangat cantik di layar monitor untuk dilihat Aris nanti. Saldo 0. Dalam waktu kurang dari 15 menit, aku telah memotong seluruh pasokan oksigen finansial milik laki-laki benalu itu. Dia resmi menjadi tak punya sepeser pun uang di sistem perbankan. Setelah menyelesaikan urusan perbankan, aku melirik jam di pergelangan tanganku. Pukul 11 siang. Sebuah pesan singkat masuk ke ponselku dari Aris. Aniza, siang ini aku ada pertemuan lanjutan dengan investor di luar kota. Mungkin aku pulang larut malam lagi. Jaga dirimu di Bandung. Aku membaca pesan itu dengan seringai sinis. Pertemuan investor? Aku tahu persis dia sedang membawa gundiknya bersenang-senang menggunakan uang 10 juta yang kukirim kemarin. Namun, kebohongannya justru memberikan waktu yang sangat sempurna bagiku untuk mengeksekusi rencana tahap kedua. Aku segera menghubungi agen penyewaan mobil box besar dan sekelompok tenaga angkut profesional. Pukul 1 siang tepat, aku sudah berdiri di depan gerbang rumah kontrakan kami di Jakarta, mengawal 2 unit truk box besar yang parkir berjejer. Aku melangkah masuk ke dalam rumah dengan tatapan mata yang menguliti setiap sudut ruangan. Rumah ini dikontrak atas namaku, dan seluruh isinya, mulai dari sofa kulit mewah, televisi berukuran besar, kulkas 2 pintu, hingga mesin cuci. Semuanya dibeli dengan uang pribadiku. Pak, angkut semua barang yang ada di dalam rumah ini. Jangan sisakan satu pun. Angkut semuanya sampai bersih. Perintahku tegas kepada para pekerja. Para pekerja mulai bergerak cepat. Mereka mengangkut sofa, menurunkan lukisan, dan mengepak barang-barang elektronik. Ketika mereka memasuki kamar tidur utama, langkahku sempat terhenti di ambang pintu. Menatap ranjang besar itu, rasa muak kembali bergejolak di dadaku. Ranjang yang malam lalu digunakan Aris untuk menodai pernikahan kami. Kecuali tempat tidur itu, Pak. Bongkar kasurnya, bawa ke halaman belakang, dan bakar sampai menjadi abu. Saya tidak sudi membawa barang yang sudah najis. Ucapku dengan nada suara yang begitu dingin, membuat para pekerja sempat merinding, namun segera menuruti perintahku. Selama 3 jam berikutnya, rumah itu perlahan-lahan berubah menjadi sebuah bangunan yang kosong, sunyi dan hampa. Seluruh pakaianku, barang-barang berhargaku, dan semua fasilitas mewah yang selama ini memanjakan hidup Aris telah berpindah ke dalam truk box untuk dibawa ke apartemen baru yang sudah kusewa secara rahasia. Sebelum melangkah keluar dari rumah yang kini telah kosong melompong itu, aku berdiri di tengah ruang tengah, menatap dinding-dinding putih yang telanjang. Hanya tersisa debu dan kehampaan. Aku mematikan saklar utama listrik rumah, membiarkan tempat itu tenggelam dalam kegelapan. Aku tersenyum sangat puas, sebuah kepuasan dingin yang merayap di dadaku. Aris mengira dia bisa hidup seperti raja di atas penderitaanku. Kini, aku telah meruntuhkan seluruh kerajaannya tanpa menyisakan satu batu pun untuknya berlindung. Nikmatilah sisa harimu, Aris, karena badai yang sesungguhnya baru saja akan menghantam hidupmu. Rumah yang selama 3 tahun ini kusebut sebagai tempat berteduh kini telah kehilangan jiwanya. Lantai tegel yang biasanya tertutup karpet bulu tebal kini tampak kusam dan berdebu. Dinding-dinding putih yang dulunya dihiasi bingkai foto pernikahan kami, kini hanya menyisakan paku-paku berkarat yang menonjol kesepian. Di halaman belakang, kepulan asap hitam dari sisa pembakaran kasur najis itu perlahan mulai menipis, meninggalkan gundukan abu yang beterbangan ditiup angin sore. Bagiku, abu itu adalah simbol dari hancurnya sisa-sisa rasa hormat dan cintaku pada Aris. Semuanya telah musnah,
terbakar habis oleh amarah yang kini bermutasi menjadi ketenangan yang absolut. Aku melangkah keluar ke teras, memegang sebuah amplop coklat besar berisi seluruh dokumen penting milikku. Sebelum mengunci pintu pagar untuk terakhir kalinya, aku menemui pemilik rumah kontrakan ini, Pak Joko, yang kebetulan tinggal tak jauh dari sana. Rumah ini sengaja kukontrak atas nama pribadiku, dengan biaya sewa tahunan yang langsung kupotong dari bonus tahunan bank tempatku bekerja. Pak Joko, ini kunci rumahnya saya kembalikan hari ini, ucapku tenang sambil menyerahkan serangkaian kunci kuningan ke tangannya. Pak Joko tampak terkejut. Dahinya mengernyit heran melihat 2 truk box besar baru saja pergi dari halaman rumahku. Loh, Mbak Aniza, bukankah masa sewanya masih ada 2 minggu lagi? Dan Mas Aris kemarin bilang mau memperpanjang kontrakannya. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman yang penuh arti. Sewa ini atas nama saya, Pak. Dan saya memutuskan untuk tidak memperpanjangnya lagi. Terhitung mulai malam ini, rumah ini sudah bukan tanggung jawab saya lagi. Jika nanti malam ada orang yang datang dan mengaku sebagai pemilik rumah ini, silakan Bapak ambil tindakan tegas. Saya sudah tidak ada urusan lagi di sini. Pak Joko mengangguk-angguk paham, meskipun raut kebingungan masih jelas tercetak di wajah paruh bayanya. Setelah berpamitan, aku melangkah masuk ke dalam mobil Civicku, mobil yang interiornya telah kubersihkan secara total menggunakan jasa auto-detailing terbaik, hingga tak menyisakan 1 miligram pun aroma parfum melati menjijikkan milik pelakor itu. Aku duduk di balik kemudi, menarik napas dalam-dalam menikmati aroma ruang mobil yang kini kembali netral. Aku merogoh ponsel dari dalam tas kerja. Di layar kunci, terpampang belasan panggilan tak terjawab dan puluhan pesan WhatsApp dari Aris. Rupanya dia baru saja menyadari bahwa kartu kredit tambahan yang dipegangnya telah diblokir saat dia mencoba menggunakannya entah di mana. Aniza, kamu di mana? Kenapa kartu kreditku tidak bisa digunakan saat mau bayar makan siang? Kamu sengaja mempermalukan aku di depan teman-temanku, ya? Aniza, jawab teleponku. Kenapa saldo rekening bersama kosong? Kamu pindahkan kemana uangnya? Aku membaca deretan pesan penuh amarah dan kepanikan itu dengan perasaan puas yang luar biasa. Laki-laki itu mulai merasakan ujung dari tali jerat yang kupasang. Tanpa membalas satupun pesan darinya, jemariku bergerak lincah di atas layar. Aku menekan tombol blokir pada kontak Aris. Tidak hanya Aris, aku juga memblokir nomor ibu mertuaku dan adik iparku. Seluruh keluarga parasit yang selama ini menikmati fasilitas hidup mewah dari gajiku yang 25 juta sebulan, namun selalu ikut menyudutkanku setiap kali Aris mengadu, kini telah kuputus aksesnya secara total. Aku mengeluarkan kartu SIM lama dari ponselku, mematahkannya menjadi 2 bagian, dan melemparnya ke tempat sampah di pinggir jalan. Detik itu juga, aku menghilang tanpa jejak dari kehidupan mereka. Aku memacu mobilku membelah kemacetan malam Jakarta, menuju ke sebuah kawasan elit di pusat kota. Di sana, sebuah unit apartemen mewah di lantai 28 telah menantiku. Apartemen ini memiliki sistem keamanan yang sangat ketat. Tidak sembarang orang bisa masuk tanpa kartu akses khusus dan verifikasi sidik jari di lobi utama. Aris tidak akan pernah bisa melacak keberadaanku di sini. Saat aku melangkah masuk ke dalam apartemen baruku, ruangan luas berdesain modern minimalis langsung menyambutku. Seluruh barang berhargaku telah tertata rapi oleh para pekerja angkut siang tadi. Aku berjalan mendekati jendela kaca besar yang menjulang dari lantai hingga langit-langit, menatap hamparan lampu kota Jakarta yang berkilauan bagai permata di kegelapan malam. Disinilah aku sekarang, berada di tempat yang tinggi, aman, dan penuh kenyamanan. Sementara Aris, dalam hitungan jam, akan pulang dan mendapati dirinya terlempar ke dalam kegelapan dan kehampaan yang sesungguhnya. Rasa antisipasi yang membara membuat jantungku berdegup kencang. Aku mengambil segelas air putih, menyesapnya perlahan, sambil tersenyum dingin menatap pantulan diriku di kaca. Aku telah menarik seluruh fondasi hidupnya. Malam ini, si benalu yang angku itu harus belajar bagaimana rasanya hidup tanpa topangan dari wanita yang selalu dia remehkan. Kehancurannya baru saja dimulai, dan aku akan menyaksikannya dengan penuh kepuasan dari atas sini. Malam pertama di apartemen baruku di lantai 28
berjalan dengan sangat tenang, jauh dari hiruk-pikuk dan energi negatif yang selama ini menyesakkan dadaku. Aku duduk di sofa kulit yang empuk, menyilangkan kaki sambil menikmati secangkir teh chamomil hangat. Pandanganku lurus menatap pemandangan kota Jakarta dari balik jendela kaca besar. Di hadapanku, sebuah ponsel dengan nomor baru yang hanya ku ketahui oleh beberapa orang penting tergeletak di atas meja. Aku sedang menunggu sebuah laporan yang sudah bisa kuprediksi polanya. Tepat pukul 9 malam, ponsel tersebut bergetar. Nama Pak Joko pemilik kontrakan tertera di layarnya. Aku tersenyum tipis, meletakkan cangkir tehku, lalu menggeser tombol hijau. "Selamat malam, Pak Joko. Ada perkembangan di rumah?" Tanyaku dengan nada suara yang sangat tenang. Kontras dengan suara di seberang telepon yang terdengar sangat gugup dan penuh kepanikan. "Aduh, Mbak Aniza. Selamat malam. Saya mau laporan, Mbak. Ini di rumah lama. Aduh, ramai sekali. Mas Aris baru saja pulang sekitar 30 menit yang lalu, dan sekarang dia sedang mengamuk seperti orang gila di depan halaman. Kebetulan saya sengaja memantau dari rumah saya bersama petugas keamanan kompleks, seperti pesan Mbak Aniza kemarin." Lapor Pak Joko dengan napas yang memburu. Aku bersandar di sofa, menarik napas dalam-dalam, merasakan gelombang kepuasan yang mulai merayap di dadaku. "Oh ya, tolong ceritakan penampilannya secara detail, Pak. Saya ingin tahu apa yang terjadi." Pak Joko kemudian menceritakan semuanya dengan menggebu-gebu. Ternyata, kehancuran Aris sudah dimulai bahkan sebelum dia menginjakkan kaki di dalam rumah. Karena mobil Civic pribadiku sudah kubawa pergi, Aris dan gundiknya, Risa, terpaksa pulang menggunakan taksi daring setelah seharian berpura-pura menjadi orang kaya baru. Namun, drama langsung meledak saat taksi itu berhenti di depan pagar rumah. Ketika Aris hendak membayar tarif taksi menggunakan kartu debit sekunder yang kupegang, mesin edisi milik sopir taksi berulang kali menampilkan tulisan transaction declined. Kartu itu sudah kublokir total. Aris yang mulai panik mencoba menggunakan kartu kredit tambahan dari rekeningku, namun hasilnya sama saja, ditolak oleh sistem perbankan. Karena tidak memegang uang tunai sepeser pun di dompetnya, karena selama ini dia selalu mengandalkan dompet digital yang terhubung dengan rekeningku, Aris terpaksa memohon dengan muka merah padam kepada Risa untuk membayar ongkos taksi tersebut. Pak Joko bilang, Risa langsung merengut masam dan melemparkan uang tunai dengan sangat kasar ke arah sopir taksi. Itu adalah tamparan pertama bagi harga diri Aris yang setinggi langit. Namun kejutan terbesar yang sesungguhnya baru dimulai saat Aris membuka pintu pagar kayu rumah kami. Mas Aris langsung berteriak-teriak panik histeris begitu masuk ke dalam rumah Mbak Aniza, kata Pak Joko melalui sambungan telepon. Karena saklar utama listrik sudah Mbak matikan semalam, rumah itu gelap gulita. Mas Aris menyalakan senter dari ponselnya. Dan saat itulah dia melihat ruang tamu yang biasanya mewah kini kosong melompong, tanpa ada satupun perabotan tersisa. Mendengar penuturan Pak Joko, aku bisa membayangkan dengan sangat jelas bagaimana wajah angkuh suamiku langsung berubah pucat pasi. Aris berlari ke sana kemari di dalam kegelapan rumah yang kosong, seperti tikus yang terjebak di dalam lubang tanpa jalan keluar. Suara langkah kakinya yang panik menggema keras di dinding-dinding rumah yang telanjang. Dia berteriak memanggil namaku berulang kali dengan suara yang serak dan bergetar karena syok berat. "Aniza, kamu di mana? Aniza, apa-apaan ini? Mana semua barang-barang kita?" Teriak Aris di dalam rumah kosong itu, sebagaimana yang ditirukan oleh Pak Joko. Aris kemudian berlari menuju kamar tidur utama, berharap menemukan tempat tidurnya yang nyaman. Namun, yang dia temukan hanyalah ruangan kosong dengan gundukan abu hitam di halaman belakang yang tercium bau gosongnya. Dalam kondisi kalap, Aris mencoba menghubungi nomor ponsel lamaku hingga ratusan kali. Dia tidak tahu bahwa kartu SIM tersebut sudah kupatahkan dan kubuang ke tempat sampah. Setiap kali dia menelpon, hanya suara operator bank yang dingin yang menjawab bahwa nomor yang dituju sudah tidak aktif lagi. Dia telah kehilangan akses total ke kehidupanku. Pak Joko tidak membiarkan keributan itu berlangsung lama. Bersama dengan 2 orang satpam kompleks yang bertubuh tegap, Pak Joko langsung mendatangi rumah tersebut dan mengonfrontasi Aris yang sedang terduduk lemas di lantai teras rumah yang kotor. "Mas Aris, tolong jangan bikin keributan di sini. Kontrak rumah ini sudah resmi diputus hari ini,
karena Mbak Anissa tidak memperpanjang sewanya, kata Pak Joko dengan tegas kepada Aris. Aris langsung berdiri, matanya melotot tajam penuh penolakan. Nggak mungkin, ini rumah saya. Istri saya tidak mungkin melakukan ini. Ini pasti ada kekeliruan, Pak Joko. Tidak ada kekeliruan, Mas Aris. Ini surat kontrak aslinya, semuanya mutlak atas nama Mbak Aniza. Dan Mbak Aniza sudah menyerahkan kunci rumah ini kembali kepada saya sore tadi. Jadi, Mas Aris dan wanita di sebelah Mas ini, silakan angkat kaki dari properti saya malam ini juga, ancam Pak Joko tanpa kompromi. Mendengar hal itu, Aris langsung jatuh berlutut di hadapan Pak Joko. Laki-laki yang biasanya membentakku dengan dalih istri durhaka, itu kini mengemis ampun, meminta waktu 1 malam saja untuk menumpang tidur di lantai rumah kosong itu karena dia tidak punya uang dan tempat tinggal lain. Namun, Pak Joko mematuhi perintahku dengan sangat ketat. Tidak ada toleransi untuk seorang pengkhianat. Yang paling membuatku ingin tertawa adalah reaksi dari Risa, si pelakor yang malam lalu tidur dengan angkuh di kasurku. Begitu menyadari bahwa seluruh kemewahan, mobil, rumah, dan uang yang dipamerkan Aris selama ini bukanlah miliknya, melainkan milik istri sahnya yang seorang banker sukses, topeng cintanya langsung runtuh. Oh, jadi selama ini kamu cuma parasit yang menumpang hidup pada istrimu, Aris? Dasar laki-laki sialan. Kamu menipuku. Kamu bilang kamu pengusaha sukses yang punya segalanya. Ternyata kamu cuma gembel tidak berguna. Maki Risa dengan suara melengking, memukul dada Aris dengan tas murahannya sebelum akhirnya berbalik pergi meninggalkan Aris sendirian di kegelapan malam tanpa menoleh sedikit pun. Aku menutup sambungan telepon setelah mengucapkan terima kasih kepada Pak Joko. Aku meletakkan ponselku kembali ke atas meja, lalu berjalan menuju balkon apartemen. Angin malam yang dingin menerpa wajahku, namun di dalam dadaku ada rasa hangat yang luar biasa melegakan. Katarsis. Aris kini terluntung-lantung di jalanan Jakarta pada tengah malam tanpa uang sepeser pun, tanpa fasilitas, dan ditinggalkan oleh wanita yang dia bela mati-matian. Fondasi palsu yang dia bangun di atas penderitaanku kini telah runtuh sepenuhnya, menyisakan dirinya yang harus merangkak dari titik paling bawah. Dan ini baru permulaan dari karma panjang yang harus dia bayar seumur hidupnya. 2 bulan berlalu sejak malam, di mana seluruh fondasi kehidupan palsu Aris kuruntukan hingga tak bersisa. Selama 2 bulan itu pula, hidupku bergerak maju dengan kecepatan yang luar biasa. Di kantor, kinerjaku semakin diakui hingga pihak manajemen bank memberikan promosi jabatan baru sebagai Assistant Vice President dengan kenaikan gaji dan fasilitas yang jauh lebih mewah. Proses gugatan perceraianku di pengadilan agama pun berjalan dengan sangat lancar tanpa hambatan berarti. Aris tidak pernah hadir dalam persidangan. Bukan karena dia sengaja mangkir karena angkuh, melainkan karena kenyataan hidup telah memaksanya bertekuk lutut, hingga dia tidak memiliki ongkos, bahkan hanya untuk sekadar ongkos naik angkutan umum menuju ke pengadilan. Tanpa perlu kukotori tanganku sendiri untuk membalas dendam lebih jauh, hukum alam dan kemalasan Aris sendiri yang bekerja mengeksekusi karmanya. Laki-laki itu benar-benar hancur secara instan begitu pasokan uang 25 juta per bulan dariku dihentikan total. Risa, wanita pelakor yang malam itu merengut masam, benar-benar membuktikan ucapannya. Dia memblokir nomor Aris malam itu juga, dan menghilang entah kemana, membawa sisa uang tunai yang sempat Aris berikan padanya. Risa adalah tipe wanita yang hanya mencintai kemewahan, dan begitu dia tahu Aris hanyalah seonggok benalu yang tidak memiliki aset apapun atas namanya sendiri, Aris dicoret dari hidupnya seperti sampah yang menjijikkan. Aris ditinggalkan dalam kondisi yang paling menyedihkan, sebatang kara, tanpa uang sepeser pun di kantong, dan tanpa tempat untuk berteduh. Pada minggu-minggu pertama, Aris mencoba bertahan hidup dengan mendatangi rumah teman-teman nongkrongnya untuk menumpang tidur dan meminta makan. Namun, kebaikan teman tentu ada batasnya. Laki-laki yang biasanya mentraktir mereka menggunakan kartu kreditku itu kini berubah menjadi gelandangan yang menyusahkan. Satu persatu temannya mulai menjauh, menutup pintu rumah mereka, dan mengabaikan panggilan teleponnya. Aris juga sempat mencoba mendatangi kantor bank tempatku bekerja, mencoba membuat keributan di lobi untuk memohon belas kasihanku. Namun, sebagai seorang banker senior, aku telah mengantisipasi hal itu.
Petugas keamanan bank yang bertubuh tegap langsung mencegatnya di pintu gerbang luar, mengusirnya seperti pengemis jalanan sebelum dia sempat mengotori lantai marmer lobi kantor kami. Aris yang mulai kelaparan dan terlilit utang di sana-sini, akhirnya mencoba mencari pekerjaan kantoran. Namun, dunia kerja Jakarta begitu kejam bagi laki-laki manja seperti dirinya. Selama 3 tahun menikah denganku, otaknya telah tumpul karena dia hanya tahu cara bersenang-senang dan menghabiskan uang istri. CV-nya kosong tanpa pengalaman yang mumpuni. Wajahnya yang dulu klimis kini tampak kusam dan pakaiannya kusut. Tidak ada satupun perusahaan yang mau menerima mantan staf administrasi malas yang tidak memiliki keahlian apapun. Ego tingginya yang setinggi langit akhirnya dipaksa runtuh oleh rasa lapar yang menggerogoti lambungnya setiap hari. Ketika rasa lapar mengalahkan harga diri, Aris terpaksa melempar jauh-jauh sisa kesombongannya. Laki-laki yang dulunya hidup bak raja di atas penderitaanku itu, kini terlempar ke kasta sosial yang paling bawah di sudut kota Jakarta. Melalui informasi dari seorang kenalan lama yang tidak sengaja melihatnya, aku mengetahui bahwa Aris kini berakhir di sebuah pasar tradisional kumuh di pinggiran kota. Dia menyewa sebuah kamar petak kecil yang pengap di dekat tempat pembuangan sampah yang disewakan harian. Untuk membayar sewa kamar petak dan membeli sesuap nasi bungkus, Aris terpaksa bekerja sebagai kuli panggul pasar harian. Aku tersenyum dingin saat membayangkan perubahan drastis penampilannya. Laki-laki yang dulu sangat pemilih soal pakaian, yang kerah kemeja putihnya pernah ternoda wangi parfum pelakor, kini harus mengenakan kaos oblong bekas yang robek di bagian bahu dan celana jeans usang yang berubah warna menjadi keabu-abuan karena daki dan debu pasar. Setiap hari, sebelum matahari terbit, saat pasar mulai menggeliat dalam kebecekan dan bau amis, Aris harus berdiri mengantre di antara puluhan kuli panggul lainnya, menunggu giliran untuk mengangkut barang. Pundaknya yang dulu selalu lurus penuh keangkuhan saat membentakku di meja makan, kini harus melengkung rapuh, dipaksa menahan beban karung-karung beras dan keranjang bawang seberat 50 kg yang basah. Kulitnya yang dulu bersih berkat perawatan salon yang kubayar kini menghitam, legam terbakar matahari, dan dipenuhi kapalan yang mengeras di telapak tangannya. Setiap kali dia melangkah, mengangkut beban berat membelah lorong pasar yang sempit, urat-urat di lehernya menegang, dan peluh bercucuran deras membasahi tubuhnya yang kini tampak kurus kering karena kurang gizi. Bau keringat asam dan aroma busuk sayuran pasar kini menggantikan aroma wewangian maskulin mahal yang dulu selalu kubelikan untuknya. Mendengar detail cerita itu, ada rasa kepuasan yang teramat sangat. Sebuah katarsis yang luar biasa melegakan merayap di dalam dadaku. Tidak ada rasa kasihan sedikit pun yang tersisa di hatiku. Ini adalah keadilan yang paling murni. Aris sedang mencicipi hasil dari setiap butir benih pengkhianatan dan kemalasan yang dia tanam sendiri selama 3 tahun ini. Dia mengira bisa menginjak-injak ketulusanku tanpa membayar harganya. Kini, realita telah menamparnya dengan cara yang paling brutal. Dan aku, dari atas posisiku yang semakin mapan dan sukses, siap menyaksikan babak akhir dari kehancuran total sang mantan suami benalu. Pagi itu, matahari baru saja meninggi di ufuk timur, memancarkan sinar hangat yang menembus sela-sela atap seng sebuah pasar tradisional di pinggiran Jakarta. Sebagai asisten vice president yang baru saja dipromosikan, hari ini aku memimpin langsung tim peninjau dari kantor pusat bank untuk memantau program penyaluran kredit usaha rakyat, KAUR, bagi para pedagang UMKM binaan kami. Aku melangkah membelah lorong pasar yang ramai dengan penampilan terbaikku. Mengenakan setelan blazer sutra berwarna krem yang elegan, celana kain berpotongan lurus, dan sepatu hak tinggi desainer ternama yang mengetuk lantai semen dengan ritme yang tegas. Di belakangku, beberapa staf muda melangkah dengan penuh hormat sambil membawa papan berkas digital. Aku berada di puncak karier dan kehidupanku, sepenuhnya terbebas dari bayang-bayang masa lalu yang kelam. Saat kami sedang berjalan menuju kios sembako di sudut pasar, suasana mendadak riuh oleh suara bentakan seorang mandor sirkulasi barang. Langkah kakiku terhenti sejenak ketika pandanganku tidak sengaja menangkap sesosok laki-laki yang sedang kewalahan memanggul karung beras seberat 50 kg di pundaknya. Laki-laki itu bertubuh kurus kering, kulitnya hitam legam terbakar matahari, dan wajahnya dipenuhi keringat bercampur debu jalanan yang kotor.
Pakaiannya hanyalah kaos oblong bekas yang robek di bagian bahu, memperlihatkan guratan luka kapalan akibat gesekan beban berat setiap hari. Ketika dia meletakkan karung itu dengan tubuh gemetar, dia membalikkan badannya. Jantungku berdegup normal, namun seulas senyum dingin langsung terukir di sudut bibirku. Laki-laki lusuh itu adalah Aris, mantan suamiku. Aris yang sedang menyeka keringatnya dengan handuk kumal, tiba-tiba membeku saat matanya menangkap sosokku. Pandangan kami bertemu. Aku bisa melihat dengan sangat jelas bagaimana pupil matanya melebar, dan seluruh tubuhnya mendadak kaku karena syok yang luar biasa berat. Dia menatapku dari ujung rambut hingga ujung kaki, menatap keanggunan, kemewahan, dan kesuksesan wanita yang 2 bulan lalu dia nistakan dan dia sebut sebagai istri durhaka. Realita kesenjangan hidup kami saat ini menamparnya begitu keras hingga dia tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Air mata mendadak mengalir deras membasahi pipinya yang kotor oleh daki pasar. Tanpa memedulikan tatapan heran dari para pedagang dan kuli panggul lainnya, Aris langsung menjatuhkan dirinya ke atas lantai pasar yang becek. Dia merangkak mendekatiku, lalu bersujud tepat di depan ujung sepatu hak tinggiku. Laki-laki yang dulu begitu angkuh, memeras uangku kini mengemis ampun, dengan suara yang serak dan bergetar hebat, karena ratapan menyesal yang teramat dalam. "Aniza, tolong Mas, Aniza. Mas menyesal, Mas minta ampun." Ratapnya sambil menangis terseduh-seduh, mencoba meraih kaki celanaku dengan tangannya yang hitam dan penuh kapalan. "Mas tersiksa sekali hidup seperti ini. Mas kelaparan, tidak punya tempat tinggal. Tolong selamatkan Mas. Aniza, Mas tahu Mas salah, tolong bawa Mas kembali." Rekan-rekan kerjaku dan para satpam bank berniat melangkah maju untuk mengusirnya. Namun aku mengangkat tangan kananku secara perlahan, menghentikan mereka. Aku menundukkan kepala sedikit, menatap laki-laki yang pernah kunikahi itu dari ketinggian posisiku dengan tatapan yang sangat dingin, hampa, dan tanpa emosi sedikit pun. Rasa benci pun sudah tidak ada, yang tersisa hanyalah rasa muak melihat sesosok parasit yang sedang menerima keadilan semesta. Aku menarik kakiku mundur 1 langkah, menghindari jemarinya yang kotor, agar tidak menyentuh sepatuku. Aku tersenyum sangat tipis, lalu mengeluarkan kalimat pembalasan yang sangat tenang, namun menghujam langsung ke lubuk harga dirinya yang paling dalam. "Maaf Pak, tolong jangan sentuh sepatu saya, nanti kotor. Biaya cucinya lebih mahal daripada upah memanggul karung Anda seharian." Ucapku dengan nada suara yang begitu anggun, namun syarat dengan penghinaan yang mematikan. Mendengar kalimat dingin itu, Aris langsung mendongak dengan wajah yang hancur total. Dia terpaku, menyadari bahwa pintu maaf dan belas kasihanku telah tertutup rapat, terkunci, dan kuncinya telah kubuang ke dasar samudra. Tidak ada lagi Aniza yang bisa dia manipulasi dengan air mata palsu. Tanpa membuang waktu 1 detik pun untuk meliriknya kembali, aku berbalik arah dengan anggun. "Mari kita lanjutkan peninjauan ke kios berikutnya," ujarku kepada timku dengan suara yang lantang. Aku melangkah pergi meninggalkan Aris, yang kembali tersungkur di atas lantai pasar yang kotor, menangis meraung-raung, meratapi nasibnya yang malang di tengah tontonan, dan bisik-bisik ejekan dari ratusan orang di pasar tradisional itu. Aku berjalan ke depan dengan kepala tegak, menyambut masa depanku yang cerah dan penuh kilau kesuksesan. Pernikahan 3 tahun yang penuh penderitaan itu, kini telah resmi ditutup dengan sebuah katarsis yang sempurna. Aku menang, dan sang parasit telah menerima karmanya yang paling mutlak. 3 bulan sejak hari di mana aku meninggalkan Aris yang bersujud meratapi nasibnya di atas lantai becek pasar tradisional itu, ketukan palu hakim pengadilan agama akhirnya menggema di ruang sidang. Suara ketukan itu terdengar begitu nyaring, meresmikan kebebasanku secara mutlak. Akta cerai berkop resmi negara kini berada di genggamanku. Saat jemariku menyentuh permukaan kertas putih bertekstur tebal itu, tidak ada lagi rasa sesak yang menghimpit. Tidak ada lagi dendam membara yang tersisa di dalam dada. Yang ada hanyalah sebuah kelegaan yang luar biasa lapang, seolah-olah sebuah batu raksasa yang selama 3 tahun ini membebani pundakku telah diangkat dan dihancurkan menjadi debu. Aku, Aniza,
Kini secara hukum telah sepenuhnya lepas dari jerat pernikahan beracun yang hampir saja mematikan potensi terbaik dalam hidupku. Hidupku kini berjalan dengan ritme yang jauh lebih indah dan tertata. Unit apartemen baruku di lantai 28 telah bertransformasi menjadi sebuah tempat perlindungan yang penuh dengan kehangatan. Bukan dari kehadiran orang lain, melainkan dari kedamaian jiwa yang berhasil kurebut kembali dari tangan seorang pengkhianat. Di kantor bank tempatku bekerja, namaku semakin melambung tinggi. Posisi baru sebagai Assistant Vice President tidak hanya memberiku kemandirian finansial yang jauh lebih kokoh, tetapi juga ruang untuk terus terbang tinggi tanpa ada lagi sosok benalu yang berusaha meredupkan cahayaku demi egonya yang rapuh. Setiap rupiah dari gaji dan bonus tahunanku kini sepenuhnya kembali menjadi hak pribadiku. Kugunakan untuk memanjakan diriku, membahagiakan orang tua, dan berinvestasi untuk masa depan yang berkilau. Kadang, dalam keheningan malam sebelum memejamkan mata, aku sengaja menengok kembali ke belakang. Bukan untuk meratapi, melainkan untuk mensyukuri setiap jengkal prosesnya. Aku teringat bagaimana hancurnya perasaanku saat pertama kali mencium parfum wanita lain di kemeja Aris, atau betapa gemetarnya tanganku saat memegang kain merah di kolong jok mobilku. Pengkhianatan itu memang sangat kejam, dirancang untuk meruntuhkan harga diriku sebagai seorang istri sah. Namun, Aris dan gundiknya lupa bahwa seorang banker sepertiku dilatih bukan untuk meratapi kerugian finansial maupun emosional. Aku dilatih untuk berpikir taktis, mengambil tindakan tegas, dan melakukan cut loss, memotong kerugian secepat mungkin dan membalikkan keadaan menjadi sebuah keuntungan yang mutlak. Menjadi wanita yang baik dan berbakti bukan berarti membiarkan dirimu diinjak-injak oleh laki-laki yang tidak tahu diri. Ketulusan yang diberikan kepada orang yang salah hanyalah sebuah investasi bodoh yang akan membawamu pada kebangkrutan harga diri. Kalimat itu kini kujadikan prinsip hidup yang tak tergoyahkan. Kabar terakhir yang kudengar dari kenalan di pinggiran kota, Aris kini menderita sakit berkepanjangan akibat kelelahan fisik yang ekstrim dan stres berat. Namun, dia tidak memiliki pilihan lain selain terus menyeret tubuh kurusnya yang kian melemah untuk memanggul karung-karung berat demi sesuap nasi. Ibu dan adiknya yang dulu kerap ikut menyudutkanku, kini harus menanggung malu yang teramat sangat, menghadapi gunjingan tetangga sekitar yang tahu bahwa anak laki-laki kebanggaan mereka telah berubah menjadi kuli pasar akibat kelakuan bejatnya sendiri. Karma tidak pernah salah alamat, dan semesta selalu memiliki cara yang paling instan untuk membalas air mata seorang wanita yang dizalimi. Pagi ini, aku berdiri di balkon apartemenku, menghirup dalam-dalam udara segar kota Jakarta yang cerah. Aku mengenakan gaun sutra putih yang lembut, membiarkan angin pagi memainkan rambutku yang terurai bebas. Aku menatap pantulan diriku di kaca jendela, seorang wanita yang tampak jauh lebih muda, anggun, memancarkan aura kesuksesan yang berkelas dan yang terpenting, bahagia secara mandiri tanpa ketergantungan pada siapapun. Aku tersenyum lepas, sebuah senyuman yang lahir dari sebuah kemenangan sejati. Aku tidak hanya berhasil menghancurkan hidup laki-laki yang mengkhianatiku, tetapi aku berhasil membangun kembali puing-puing diriku menjadi sebuah istana baru yang jauh lebih megah dan tak tersentuh. Aku telah membuktikan bahwa pembalasan terbaik bagi seorang pengkhianat bukanlah dengan caci maki yang murahan, melainkan dengan membiarkan mereka membusuk dalam kemiskinan dan penyesalan yang mereka ciptakan sendiri. Sementara kita terbang tinggi, menikmati kesuksesan yang tak akan pernah bisa mereka gapai lagi seumur hidup mereka. Cerita kelam itu telah sepenuhnya usai, dan hari ini, lembaran emas kehidupanku yang sesungguhnya baru saja dimulai. Aku bebas, aku kuat, dan akulah pemenang utamanya.